Di mana ada cinta kasih dan kemurahan hati, di sana Allah hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, sebelum kita melanjutkan segala tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini, sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Hari ini, Kamis 10 September 2020, hari ini adalah Pekan Biasa ke-23. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 8 ayat 1b sampai 7 dilanjut dengan ayat 11 sampai 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur bab 139 ayat 1 sampai 3, ayat 13 sampai 14ab dilanjut dengan ayat 23 sampai 24. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 6 ayat 27 sampai 38. Warna liturgi warna hijau. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya agar setiap ada renungan dan video baru kita mendapat notifikasi. Terima kasih. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita menyerahkan seluruh pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, diri kita, keluarga kita, sanak saudara, dan juga orang-orang yang kita cintai ke dalam naungan dan belas kasih Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mempersatukan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas baru yang Engkau berikan kepada kami. Semoga hari ini, ya Bapa, menjadi awal yang baik untuk memulai kegiatanku pada hari ini. Dengan bimbingan-Mu, aku mau melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta berkenan kepadamu. Engkaulah Allahku yang hidup dan benar, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini yang kita ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu,
biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tanpa cinta kasih, kehidupan manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Cinta kasihlah yang membuat segala sesuatu menjadi jauh lebih baik. Bahkan, cinta kasih mampu mematahkan dan mengakhiri rantai kekerasan. Mengasihi ditawarkan oleh Yesus menjadi suatu cara hidup bagi anak-anak Allah. Yesus tidak pernah berkata, "Binasakanlah musuh-musuhmu," karena mereka itu adalah musuh Allah. Sebaliknya ia berkata, "Kasihilah musuhmu, jangan menghakimi, ampunilah." Mengasihi itu adalah tindakan ilahi, karena Allah adalah kasih. Maka siapapun yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan diri kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah berkat sakramen pembaptisan dan sakramen-sakramen yang lain? Sudahkah kita belajar saling mengasihi? Kita tahu dari pengalaman sehari-hari bahwa kasih itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Kasih itu tidak akan pernah dilakukan jika kita hanya melihat terus orang-orang yang melukai kita dan melihat luka-luka yang kita alami. Kita diundang untuk melihat diri kita sendiri dan belajar mengolah luka-luka itu sebelum kita mengungkapkan rasa sakit itu kepada orang yang melukai kita. Kita belajar untuk mengendalikan diri dan berhenti untuk menghakimi atau mengkambing hitamkan orang lain. Sebab selama kita masih melihat orang lain itu sebagai musuh,
kita tidak akan pernah dapat mencintainya. Maka berhentilah memusuhi teman supaya kita bisa saling mengasihi. Harapan yang terus hidup dalam iman dan kasih akan Yesus membuat kita sebagai umat beriman Kristiani berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Ketika orang-orang lain berputus asa akan menghadapi kesusahan hidup, kita sebagai umat Kristiani justru diajak untuk selalu semangat dan terus berharap. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari seiman. Mari kita berubah dan bersikap positif dalam mengolah setiap peristiwa hidup secara harafiah. Gunakan hukum kasih dan hukum emas sebagai kaidah dalam ziarah hidup bersesama. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan memberkati pekerjaan kita hari ini. Amin.